Shalom Shalom adik-adik, teman-teman. jumpa lagi di ibadah anak GKI Karangsaru. Dan ibadah hari ini adalah ibadah yang spesial. Karena Yeay. dalam ibadah ini kita akan memperingati Paskah. Ya, betul Angel. Paskah itu apa sih Angel? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul ya Kak? Betul Angel. Hari ini kita bersukacita adik-adik karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Adik-adik semua bersukacita di pagi hari ini? Iya Kak, aku bersukacita. Yuk bersama-sama kita akan pujikan lagu Oh Sukacitaku. Bisa ya, Angel? Bisa dong. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Adik-adik, yuk kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami mau beribadah Paskah. Kiranya Tuhan memimpin kami, di dalam kami, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita mau menggerak-gerakkan badan. Kita mau senam ayat supaya badan kita lebih segar dan kita juga dapat mengingat firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, senam ayat hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kak, Ya, Angel? aku mau tanya, Kak. Itu tadi senam ayatnya artinya apa toh, Kak? Aku kok jadi nggak mudeng. Yang mana, Angel? Itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kayak teka-teki aja ya, Kak? Bukan, Angel. Ini bukan teka-teki. Bukan ya? Bukan. Tapi ini firman Tuhan yang mengingatkan pada kita bahwa dalam Tuhan Yesus kita semua adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, Kak. Itu apa artinya? Ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Ya, Kak. dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita yang dulunya berdosa sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita sudah ditebus, maka kita harus memiliki hidup yang baru. Artinya, perkataan kita, tingkah laku kita harus menunjukkan kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Itu ya, Kak. Jadi, kita harus berkata sopan, bertingkah laku yang baik, dan melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan adalah bukti cinta Tuhan pada kita. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Bisa, Angel? Bisa dong. Ayo, Kak, kita nyanyikan lagu ini. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, Angel, Iya, Kak. hari ini kita akan melanjutkan cerita dari hari yang Jumat lalu. Angel masih ingat cerita Jumat yang lalu? Oh, iya. Masih ingat toh, Kak. Itu kan kisahnya tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kemudian terdengar ayam kukuruyuk. Ayam berkokok 3 kali. Gitu ya, Kak? Betul loh, Kak, ceritamu? Betul, Angel. Lalu kira-kira bagaimana ya perasaan Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus? Wah, ya pasti sedih toh Petrusnya toh, Kak. Dia kan sedih karena gak bisa jadi murid yang baik. Betul, Angel. Simon Petrus sangat sedih karena ia telah menyangkal gurunya. Apalagi setelah ia tahu bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati dan disalibkan. Hatinya sangat hancur. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat gurunya mati dari jauh. Sungguh keterlaluan. Aku tidak pernah menyangka para imam itu setega itu kepada guruku Yesus. Mereka tak puas hanya menangkapnya. Mereka menangkapnya, mereka memukulnya, mereka mencambuknya. Tidak sampai di situ saja. Mereka tega menyalibkan Tuhanku yang tidak bersalah itu. Memukul, mencambuk.
Bagi mereka tidak puas, bagi mereka belum cukup, sampai mereka harus memasangkan mahkota duri di atas kepalanya, memaku tangan dan kakinya. Aku tidak tahu sejahat itu mereka kepada guruku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar anugerahmu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar anugerahmu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Aku tak pernah menduga kalau akhirnya harus seperti ini. Yesus yang bisa membuat mukjizat dengan luar biasa, harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi semua yang terjadi tidak sama seperti apa yang kuharapkan. Dia memilih untuk tidak melakukannya. Kejadian ini sungguh membuatku sangat kecewa. Satu hal yang membuatku sangat-sangat kecewa, bahwa kami, murid-muridnya ini, murid yang dipilihnya, satu pun tidak ada yang berani membelanya atau bahkan menemaninya saat Tuhan kami, guru kami mengalami hal yang sulit. Tapi tidak ada. Kami memilih pergi dan kabur dengan ketakutan kami sendiri. Dan satu lagi, aku yang disebut murid yang paling berani, aku kabur dan menyangkalnya 3 kali. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku karena aku tidak setia kepadamu. Kasihan Tuhan Yesus ya Kak. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi gak ada satupun muridnya yang menemaninya. Ya, Kak, Angel. aku mau tanya. Ya, Kalau semua murid Tuhan Yesus itu kan lari, sembunyi. Ya. Terus yang ngubur Tuhan Yesus siapa ya Kak? Angel mau tahu. Iya Kak. Yuk,
kita lanjutkan ceritanya ya. Oke, Kak. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, datanglah seseorang yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta agar diperbolehkan mengubur mayat Yesus. Dan Pilatus mengabulkan permintaannya. Maka Yusuf Arimatea itu kemudian menguburkan Yesus di sebuah kubur yang baru, di sebuah taman dekat Bukit Golgota. Setelah selesai, ditutupnya kubur itu dengan batu yang sangat besar. Keesokan harinya, datanglah para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Mereka meminta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus karena mereka takut murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus dan mengatakan kalau guru mereka telah bangkit. Dan Pilatus pun mengabulkan permintaan mereka dan mengirim pasukan untuk menjaga kubur Yesus siang dan malam. Tak seorang pun boleh mendekat. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu kubur itu. Para prajurit berlari ketakutan melihat apa yang terjadi. Lihat, Tuhan Yesus telah bangkit. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Alive, alive forevermore. Our Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. My Kak, Kak. Ya Angel, Kalau Petrus dan murid-murid yang lain tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka pasti senang ya, Kak? tentu saja. Yuk kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Guruku telah mati di atas kayu salib. Dan semua teman-temanku pasti kabur sama seperti aku. Hidupku sudah hancur, hancur. Tidak ada satu pun yang bisa kuharapkan lagi. Entah apa yang harus kuperbuat. Apakah aku harus kembali menjadi seorang nelayan dan melupakan semua ini? Teman-teman, di mana kalian? Aku punya berita penting untuk kalian. Itu sepertinya suara Maria Magdalena. Maria, Maria, aku di sini. Ada berita penting apa, Maria? Ini gawat, Petrus, gawat. Mayat guru hilang. Apa? Tenang, tenang. Tenang dulu, Maria. Ceritakan padaku secara lengkap. Pagi ini, aku dan teman-temanku pergi ke kubur Yesus. Kami bermaksud meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Tetapi
Kami kaget ketika sampai di sana. Pintu kuburnya telah terbuka dan kami tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sebentar. Pintu kubur itu terbuka. Siapa yang membukanya? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, ketika kami datang, batu kubur itu sudah terbuka. Apakah kalian tidak melihat para prajurit? Aku dengar para imam itu menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Yesus. Tidak, aku tidak melihat siapapun di sana. Bahkan, tubuh Yesus tidak ada lagi di sana. Wah, kalau begitu ini benar-benar gawat, Maria. Siapa yang berani mencuri kubur Yesus? Aduh, aku harus pergi sekarang untuk memastikan benarkah kubur itu kosong dan siapa yang berani mencurinya. Lihat, batu kubur pun sudah terbuka. Bahkan tidak ada satu penjaga pun di sini. Bahkan mayat Yesus pun sudah tidak ada di dalam kubur. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, benar apa yang dikatakan Yesus dahulu. Kamu ingat? Yesus pernah mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kamu ingat? Oh ya, aku ingat kata-kata Tuhan itu. Berarti Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menang melawan maut. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sungguh jahat sekali mereka. Kemarin mereka menyalibkan dan membunuh guruku. Sekarang mereka malah menyembunyikan mayatnya. Kemana lagi harus ku cari guruku? Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Pak penjaga taman, tolong katakan padaku, di mana guruku? Jika Bapak yang mengambil mayatnya, tolong tunjukkan padaku, di mana dia? Aku ingin melihatnya. Jangan sembunyikan dia dariku. Maria, Guru, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Teman-teman, aku punya kabar yang luar biasa untuk kalian semua. Aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesusku sudah bangkit. Yesusku hidup. Benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhanku bangkit. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami 2 kali. Tapi masih sangat malu ketemu dengan Tuhan. Sampai pada suatu malam, aku memutuskan untuk menangkap ikan karena sudah tidak ada yang dapat kukerjakan. Ternyata teman-temanku yang lain mau ikut. Akhirnya kami berangkat bersama untuk mencari ikan malam itu. Tapi hasilnya sama saja, kami tidak mendapat ikan malam itu. Sampai keesokan harinya, kami melihat di tepi pantai ada orang yang melambai kepada kami dan bertanya, "Adakah lauk pauk?" Kami menjawab, "Tidak ada," karena kami malam itu tidak mendapatkan apapun. Lalu dia kembali berkata kepada kami, "Tebarkanlah jalamu ke kanan." Maka kami langsung menebarkan jala kami, dan kami mendapatkan banyak ikan. Dan salah satu dari kami berkata, "Itu Tuhan." Setelah itu aku langsung berlari ke danau dan menghampirinya. Dan saat itu aku langsung mengambil beberapa ikan yang ada di dalam kapal kami. Dan kami makan bersama. Tapi tidak seorang pun dari kami berani menanyakan siapakah dia. Karena kami tahu dialah Yesus yang sudah bangkit itu. Sampai akhirnya setelah makan, Yesus bertanya kepadaku, Simon Petrus, ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Simon Petrus, apakah kau mengasihiku? Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Aku sangat sungguh-sungguh mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Petrus, aku ingin bertanya kepadamu. Jawablah dengan sungguh-sungguh. Simon Petrus, apakah kau mengasihiku? Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Aku sangat sungguh-sungguh mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Simon Petrus, aku ingin bertanya kepadamu. Jawablah dengan sungguh-sungguh. Simon Petrus, apakah kau mengasihiku? Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Aku sangat sungguh-sungguh mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. hari itu aku merasa sangat lega. Aku bersuka cita karena Tuhan tidak marah padaku. Tuhan mengampuni dosaku yang besar ini. Dia tetap mengasihiku. Dan
sejak hari itu aku berjanji, aku mau mencintainya selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Wow, luar biasa sekali kehidupan Rasul Petrus ya Kak Betty. Coba bayangkan, jikalau aku ditanya atau Kak Betty ditanya, bahkan adik-adik di rumah ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira apa jawaban kita? Kira-kira apa jawaban adik-adik semua? Mungkin dengan cepat kita akan berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Jawaban yang dengan mudah kita berikan. Iya Kak Beta, adik-adik sekalian, bagi Rasul Petrus, pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang gampang untuk menjawabnya. Apalagi pertanyaan yang sama ini ditanyakan berapa? 3 kali oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepadanya. Seakan-akan ingin mengingatkan bahwa telah 3 kali pula Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Jadi dulu begitu gampangnya Rasul Petrus berkata, "Aku mengasihi Tuhan Yesus." Tetapi kemudian dengan gampang pula Rasul Petrus menyangkal gurunya. Karena itulah Kak Betty dan adik-adik semua, Petrus sangat sedih sekali ketika Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Petrus sadar bahwa mengasihi Tuhan Yesus itu tidak semudah seperti yang diucapkannya. Kita tahu bersama, Petrus menyangkal Tuhan Yesus
bukan karena ia diancam oleh para imam atau karena ia ditangkap oleh para prajurit. Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus dengan pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh seorang hamba dan beberapa orang lainnya kepadanya. Petrus begitu takut pada waktu itu untuk mengakui bahwa ia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus jatuh dalam dosa dan penyangkalan hanya karena masalah yang sepele. Aku jadi berpikir, jika di hadapan orang biasa saja, Rasul Petrus begitu ketakutan dan tidak sanggup mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Apalagi kalau ia harus berdiri di hadapan para imam, orang-orang besar lainnya yang mempertanyakan imannya. Wow, bagaimana Rasul Petrus dapat menunjukkan kasihnya, keberaniannya untuk Tuhan jikalau ia malu menunjukkan imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kak Beta, adik-adik sekalian, pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebanyak 3 kali ini bukan dimaksudkan untuk menyalahkan atau menghukum Rasul Petrus. Tuhan tidak marah dan sudah mengampuni kesalahan besar yang telah dilakukan Rasul Petrus, yaitu menyangkal dia 3 kali. Melalui 3 pertanyaan ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Rasul Petrus dan juga meneguhkan imannya agar Rasul Petrus kembali bangkit menjadi murid Kristus yang setia dan berani bersaksi serta menunjukkan imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Benar Kak Betty? Benar adik-adik sekalian, setelah kisah ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Rasul Petrus berubah 180 derajat. Ia berubah menjadi pribadi yang lebih setia dan lebih berani lagi untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus tidak takut lagi untuk mengatakan bahwa ia adalah murid Kristus. Dan kita tahu bersama bahwa setelah hari Pentakosta, di depan ribuan orang, Rasul Petrus berani berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Meskipun setelahnya ia harus mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan karena imannya kepada Tuhan Yesus, Rasul Petrus tidak gentar. Bahkan sampai pada akhir hidupnya pun ia tetap mengalami penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus juga mati disalibkan seperti Tuhan Yesus gurunya. Tetapi ia disalibkan dengan kepala berada di bawah. Karena apa? Karena Rasul Petrus menyadari ia tidak layak untuk mati disalib seperti Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Itulah mengapa Rasul Petrus berubah 180 derajat. Semua karena ada kasih yang besar yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Kasih Tuhan Yesus itu mengampuni, memulihkan, serta memberikan kehidupan yang baru bagi Rasul Petrus. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi Kak Beta, Kak Betty, dan juga untuk adik-adik semuanya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Tuhan Yesus rela untuk mati di kayu salib, menderita agar engkau dan saya bebas
dari hukuman dosa. Dan kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan menang atas dosa. Sehingga engkau dan saya, kita semua memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Memiliki pengharapan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Aku jadi ingat Kak Beta, adik-adik sekalian, satu ayat yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Yuk kita lihat bersama. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Nah, sekarang Kak Beta tanya kepada adik-adik sekalian, apa sih maksud dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini? Bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa ya artinya? Artinya adalah ketika kita, Kak Beta, Kak Beti, dan adik-adik semua mengaku dengan mulut, ya, dengan hati, dengan pikiran, dengan semuanya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Nah, kita diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Yang dulu kita manusia penuh dengan dosa, dosa-dosa kita yang sudah diakui, kita sudah mohon pengampunan Tuhan, kita diampuni dosanya dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, sebagai manusia yang baru, kita harus menjauhi apa yang tidak baik, apa yang tidak benar. Jadi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segala kerinduan, keinginan hati kita adalah melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus menjauhi hal-hal yang tidak benar. Seperti apa? Seperti berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Wah, kita tidak mau lagi. Tapi kita mau mengucapkan kata-kata yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang membangun orang lain. Dan kita juga tidak berbuat hal-hal yang mengecewakan, mendukakan, menyakiti hati papa mama, oma opa, emak engkong, kakak adik, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk teman-teman kita. Lebih daripada itu, kita harus semakin tekun beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga semakin hari semakin menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berlaku hormat, berlaku sopan terhadap semua orang. Pokoknya, dimanapun kita berada, kita harus memancarkan kasih Kristus di dalam diri kita kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Kak Beta dan adik-adik sekalian, ingat baik-baik dan jangan pernah lupa. Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua dilakukan Tuhan Yesus karena cintanya yang besar,
kasih-Nya yang melimpah bagi kita semua. Sekarang, jikalau Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawab kita? Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Bagi Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Bagi Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Bagi Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Bagi Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Paskah hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah hari ini. Tuhan, tolong kami untuk dapat senantiasa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam perkataan kami dan juga tingkah laku kami. Tuhan juga tolong untuk kami dapat memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, Kak, sebentar ya. ya Angel, Kakak lupa lagi ya. Katanya hari ini ada aktivitas yang spesial. Mana Kak? sabar Angel. Ini kakak mau ambil dulu ya aktivitasnya ya. Aku sudah gak sabar Kak. Aku mau lihat.
Wah, itu apa, Kak? Nah, aktivitasnya kita akan membuat diorama Paskah. Wah, bagus ya, Kak. Nah, nanti adik-adik setelah membuat, adik-adik bisa mengirimkan foto. Atau adik-adik juga bisa mengirimkan video ketika adik-adik bercerita dengan diorama Paskah ini. Wah, asik, Kak. Aku mau membuat, terus aku mau mainan sama mainan ini. Wah, asik, Oke, Kak. ya Asik. adik-adik kakak tunggu foto atau videonya. Oke, Kak. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ibadah Paskah pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah Komisi Anak DKI Karangsaru. Sampai jumpa lagi.